Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Shalsananda dengan NIM S1S1230052. Pada kesempatan kali ini saya akan, eee, menjelaskan tentang, inverted index dengan teks normalisasi atau dan processing dan, intersect posting list with, skip pointer. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mulai dari konsep dasarnya dulu, terus proses pembentukan inverted index, terus ada teknik komputasi menggunakan skip pointer, hingga demo sederhana dari aplikasinya. Baik, sebelum masuk pembahasan utama, kita perlu memahami beberapa istilah dasar terlebih dahulu. Yang pertama di sini adalah word. Nah, word ini adalah sekumpulan karakter yang muncul di dalam teks, dipisahkan oleh spasi atau tanda tertentu. Jadi ini masih bentuk mentah persis seperti, yang ada di dokumen. Yang kedua adalah term. Term ini merupakan kata yang sudah melalui proses normalisasi, misalnya diubah menjadi huruf kecil atau disesuaikan bentuk katanya. Jadi term ini itu bisa dianggap sebagai, representasi standar dari sebuah kata. Selanjutnya ada token. Nah, token ini adalah kemunculan sebuah word atau term dalam dokumen. Jadi kalau satu kata muncul berkali-kali dalam satu dokumen, maka dihitung sebagai beberapa token. Terakhir adalah type. Type ini biasanya sama dengan term, yaitu kumpulan token yang dianggap setara. Jadi semua token ini yang mempresentasikan kata yang sama akan masuk ke dalam satu tipe. Oke, tahap selanjutnya kita masuk ke normalization. Nah, dalam pengolahan teks itu kita perlu melakukan yang namanya normalisasi, yaitu mengubah kata-kata baik dari dokumen maupun dari query menjadi bentuk yang sama. Tujuannya agar sistem bisa mencocokkan kata dengan lebih akurat meskipun bentuk penulisannya berbeda. Sebagai contoh, kita ingin sistem menganggap USA itu adalah USA. Nah, sebagai kata yang sama meskipun secara penulisannya itu berbeda. Nah, untuk itu biasanya kita menggunakan konsep yang disebut dengan equivalence class, yaitu pengelompokan kata-kata yang memiliki makna sama ke dalam satu kelompok. Selain itu, ada juga pendekatan lain yaitu asymmetric expansion. Artinya kita memperluas suatu kata ke beberapa bentuk lainnya, tetapi tidak selalu berlaku sebaliknya. Contohnya kata window itu bisa berarti mencakup window atau Windows. Jadi tetapi Windows ini sebagai nama sistem operasi mungkin tidak ingin kita ubah atau perluasan. Nah, pendekatan ini memang lebih powerful karena bisa menangani lebih banyak variasi kata, tetapi kekurangannya adalah kurang efisien karena jumlah pemrosesan menjadi lebih besar. Nah, terus di bagian terakhir ini ada pertanyaan penting, mengapa kita tidak langsung saja memasukkan semua variasi ini seperti window, dan Windows dalam satu kelompok yang sama? Jawabannya itu adalah karena beberapa kasus perbedaan tersebut itu memiliki makna yang berbeda. Contohnya Windows sebagai jendela, bisa dengan Windows sebagai sistem operasi. Jadi kita harus berhati-hati dalam melakukan normalisasi agar tidak menghilangkan makna yang penting. Oke, masuk ke selanjutnya itu kita lihat proses normalisasi itu tidak selalu sederhana, terutama ketika berhubungan dengan bahasa yang berbeda. Nah, di sini disebutkan bahwa normalization and language detection saling berinteraksi. Artinya kita tidak memiliki kita apa? Artinya cara kita melakukan normalisasi itu bisa bergantung pada bahasa yang digunakan dalam teks tersebut. Sebagai contoh pertama di situ ada kalimat Peter will nicht mit. Dalam bahasa Jerman, jadi kita menormalisasi kata mit ini dianggap sama dengan mit karena hanya perbedaan huruf besar dan kecil. Tetapi pada contoh kedua, he got his PhD from MIT. Nah, di sini MIT ini tidak dianggap sebagai mit karena MIT ini adalah singkatan dari nama institusi yaitu Massachusetts Institute of Technology. Jadi dari dua contoh ini kita bisa melihat bahwa normalisasi ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena perlu mempertimbangkan konteks dalam bahasa. Karena kesalahan normalisasi bisa mengubah makna dari teks tersebut.
Setelah itu kita melakukan normalisasi. Tahap berikutnya adalah tokenization. Nah, tokenization ini adalah proses memecah teks menjadi unit-unit kecil yang disebut dengan token. Sebagai contoh, di sini kita punya input kalimat France, romance, country, so let be with Caesar. Nah, setelah melalui proses tokenization dan normalisasi, kita akan mendapatkan output seperti friend, Roman, country, so, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tanda baca itu dihilangkan, terus huruf diubah menjadi lowercase, dan beberapa kata bisa mengalami perubahan bentuk. Jadi setiap token yang dihasilkan nantinya akan menjadi kandidat untuk masuk ke dalam posting list pada inverted index. Artinya, setiap kata akan dicatat dan kita juga menyimpan informasi di dokumen mana kata tersebut itu muncul. Kemudian di bagian terakhir muncul pertanyaan penting. Token seperti apa yang valid untuk dihasilkan? Nah, ini penting karena tidak semua kata itu perlu disimpan. Misalnya kata-kata umum itu seperti the, is, and yang biasanya akan dihapus karena tidak memberikan makna signifikan. Ini yang disebut sebagai stop word. Selanjutnya di sini ada beberapa latihan untuk membantu kita memahami konsep tokenization dengan baik. Contohnya, yang pertama itu Injun, the dog like the cat in the barn. Di sini kita bisa bertanya berapa jumlah word tokens dan berapa jumlah word type. Nah, kita hitung dulu tokennya, yaitu jumlah seluruh kata yang muncul. Kalau kita pisahkan, in June, the dog like to chase the cat in the bum, totalnya itu ada 12 token. Selanjutnya untuk word tipe, kita hitung yang unik saja. Nah, di sini kata seperti the itu muncul beberapa kali, tapi tetap dihitung satu. Sehingga jumlah tipe wordnya ini lebih sedikit dari token, yaitu sekitar 9 kata unik. Contoh inilah yang menunjukkan bahwa suatu kata itu bisa muncul beberapa kali sebagai token, tapi hanya dihitung sekali sebagai type. Selanjutnya, contoh kedua itu adalah Mr. O'Neill thinks the boy's story about child capital are amusing. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan tokenization. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa tokenization ini tidak selalu mudah, bahkan dalam bahasa Inggris, karena kita harus menangani tanda titik seperti di Mr., terus upstroke di O'Neill, terus bentuk pemikiran seperti boys and chills, serta kontraksi seperti aren't. Nah, setiap sistem itu memiliki cara tokenization yang berbeda-beda tergantung dari sistem yang digunakan. Jadi dari latihan ini kita bisa melihat bahwa proses tokenization ini tidak mudah karena dipisahkan berdasarkan spasi saja. Tidak sederhana kalau dipisahkan hanya berdasarkan spasi saja, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai aturan bahasa. Next, selanjutnya kita masuk ke permasalahan dalam tokenization. Pertanyaan utamanya adalah apakah suatu kata harus dianggap satu token, dua token, bahkan lebih? Nah, contoh pertama di sini adalah Hewlett Packard. Nah, apakah ini satu kata atau kita pisahkan menjadi Hewlett and Packard? Nah, hal yang sama juga terjadi pada start of the R. Apakah ini satu konsep utuh atau terdiri dari beberapa kata yang terpisah? Contoh lainnya seperti co-education. Apakah tanda hubung ini dipertahankan atau dihilangkan? Lalu ada contoh yang lebih panjang seperti the hold him back and drag him away maneuver. Nah, ini jelas yang menunjukkan bahwa tidak semua tanda hubung itu bisa diperlakukan dengan cara yang sama. Kemudian ada kasus seperti database yang kadang itu ditulis terpisah, tetapi sering juga digabung menjadi database. Contoh lainnya adalah nama tempat seperti San Francisco atau Los Angeles. Apakah ini dianggap satu token atau dua token? Hal sama juga yang berlaku pada kata frase seperti Los Angeles Best Company atau cap San Francisco Los Angeles First. Nah, terakhir ada contoh seperti Your University dan New York University. Nah, yang menunjukkan bahwa pemisahan kata ini bisa mempengaruhi makna secara signifikan. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat eh,
bahwa tidak ada satu aturan tokenization yang selalu benar. Semuanya tergantung pada kebutuhan sistem dan konteks penggunanya. Nah, selanjutnya di sini kita membahas bagaimana angka diproses dalam tokenization. Di sini kita bisa melihat berbagai bentuk penulisan angka. Semuanya ini sebenarnya bisa mempresentasikan tanggal yang sama, tetapi ditulis dalam format yang berbeda-beda. Yang ini yang dua. Contoh lainnya seperti B25, terus ada alamat IP, terus ada nomor telepon. Yang permasalahannya itu adalah apakah sama ini harus dianggap sebagai satu token atau dipecah menjadi beberapa bagian. Nah, pada sistem IR atau Information Retrieval yang lama, angka itu seringkali tidak diindeks karena dianggap kurang penting. Namun pada sistem modern seperti search engine itu angka justru sangat berguna dan biasanya tetap diindeks. Contohnya jika kita ingin mencari nomor telepon atau alamat IP, tentu kita ingin sistem bisa menemukan dengan akurat. Jadi seperti halnya kata, angka juga itu membutuhkan penanganan khusus dalam proses tokenization-nya. Next, selanjutnya di sini kita melihat tantangan tokenization pada bahasa lain, salah satunya adalah bahasa Mandarin atau Chinese. Nah, berbeda dengan bahasa Inggris, bahasa Mandarin ini tidak menggunakan spasi untuk memisahkan kata. Seperti yang terlihat pada contoh teks di slide ini, semua karakter itu ditulis secara berurutan tanpa pemisah. Hal inilah yang menimbulkan tantangan besar dalam proses tokenization, karena sistem harus menentukan sendiri di mana batas antar kata. Artinya, kita tidak bisa hanya mengandalkan pemisahan berdasarkan spasi seperti pada bahasa Inggris. Sebagai gantinya, kita memerlukan teknik khusus seperti dictionary-based segmentation atau machine learning untuk menentukan pemisahan kata yang tepat. Kesalahan dalam menentukan batas kata bisa menyebabkan makna kalimat itu berubah, sehingga proses tokenization menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan bahasa yang memiliki spasi. Selanjutnya, kita melihat di sini contoh ambiguity dalam tokenization, khususnya pada bahasa Mandarin. Pada contoh di slide ini terdapat dua karakter yang bisa ditafsirkan dengan dua cara yang berbeda. Karakter tersebut bisa dianggap sebagai satu kata dengan arti monk atau dua kata terpisah yang berarti and still. Nah, inilah yang menunjukkan dalam bahasa tanpa spasi seperti Mandarin, itu satu rangkaian karakter yang bisa memiliki lebih dari kemungkinan segmentasi. Akibatnya, sistem harus memilih interpretasi yang paling tepat berdasarkan konteksnya. Jika salah melakukan segmentasi, maka maknanya dari teks ini bisa berubah secara signifikan. Karena itu, teknik seperti context-based analysis atau machine learning sering digunakan untuk menentukan pemisahan kata yang paling akurat. Selanjutnya, kita melihat bahwa masalah tidak adanya spasi tidak hanya terjadi pada bahasa Mandarin, tetapi juga pada bahasa lain. Contohnya di sini ada bahasa Belanda, Jerman, dan Swedia yang sering menggunakan compound words atau gabungan kata. Sebagai contoh, komputer linguistik. Kita bisa memecahnya menjadi komputer dan linguistik. Contoh lain yang lebih panjang adalah Lembesver Changchap Sengteltor. Nah, jika dipecah, kata ini terdiri dari beberapa bagian. Ada Leben, Vernescherun, terus ada Gesellschaft, dan Angestelter. Nah, selain itu juga pada bahasa seperti Inuit, itu kita sering menemukan kata yang sangat panjang seperti Tasutaring Gutil Lujungga yang memiliki arti saya tidak dapat mendengar dengan baik. Ini yang menunjukkan bahwa satu kata itu bisa mengandung banyak informasi sekaligus. Selain bahasa-bahasa tersebut, masih banyak bahasa lain seperti Finlandia dan Urdu yang juga memiliki kesulitan dalam proses segmentasi. Jadi dari semua contoh ini kita bisa menyimpulkan bahwa tokenization ini sangat bergantung pada struktur bahasa dan tidak bisa menggunakan satu pendekatan yang sama untuk semua bahasa.
Selanjutnya kita melihat contoh pada bahasa Jepang yang juga memiliki tantangan besar dalam tokenization karena seperti yang terlihat pada teks slide ini, bahasa Jepang ini tidak menggunakan spasi untuk memisahkan kata, mirip dengan bahasa Mandarin. Namun, yang membuat bahasa Jepang yang lebih kompleks karena menggunakan beberapa sistem penulisan sekaligus. Secara umum ada 4 karakter yang digunakan. Yang pertama ada kanji, yaitu karakter berasal dari Chinese, terus ada hiragana yang biasanya untuk akhiran kata dan fungsi gramatikal, terus ada katakana digunakan untuk kata serapan dalam bahasa asing dan juga ada Latin alfabet dalam beberapa kasus. Karena kombinasi ini, proses tokenization menjadi lebih sulit karena sistem mengenal jenis karakter sekaligus menentukan batas katanya. Selain itu, pengguna bahkan bisa menulis query hanya menggunakan hiragana, yang berarti sistem harus mampu memahami berbagai variasi penulisan untuk kata yang sama. Hal inilah yang membuat proses text processing bahasa Jepang menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan bahasa yang menggunakan spasi. Nah, selanjutnya kita melihat contoh pada bahasa Arab yang juga memiliki tantangan tersendiri dalam proses tokenization-nya, di mana pada slide ini kita bisa melihat kata kitabun yang berarti a book. Dalam bahasa Arab, satu kata itu bisa terdiri dari beberapa komponen yang digabung seperti akar kata, ada awalan dan akhiran. Selain itu, penulisan bahasa Arab juga memiliki karakteristik khusus seperti ditulis dari kanan ke kiri. Terus bentuk hurufnya bisa berubah tergantung posisinya dalam kata, dan adanya tanda vokal yang kadang tidak dituliskan. Hal inilah yang membuat proses tokenization menjadi lebih kompleks karena sistem harus mampu memisahkan bagian-bagian kata dengan benar. Sebagai contoh, satu kata itu bisa mengandung informasi seperti kata dasar, artikel, dan akhiran sekaligus. Jika tidak diproses dengan tepat, maka makna itu bisa berubah bahkan salah diinterpretasikan. Selanjutnya kita melihat satu karakteristik penting dalam bahasa Arab yaitu bidirectionality atau penulisan dua arah. Pada contoh slide ini kita bisa melihat bahwa teks Arab itu ditulis dari kanan ke kiri, sedangkan teks bahasa Inggris ditulis dari kiri ke kanan. Nah, kedua bahasa ini muncul dalam satu kalimat, maka arah penulisannya menjadi campuran. Dan ini tentu menjadi tantangan dalam pemrosesan teks, karena sistem harus mampu memahami urutan teks dengan benar. Namun seperti yang dituliskan di slide, birectionality ini bukan hanya menjadi masalah besar jika teks sudah dikodekan dalam Unicode. Jadi Unicode ini memungkinkan sistem itu menangani berbagai bahasa dari arah penulisan secara konsisten. Selanjutnya kita membahas tentang aksen dan diakritik, yaitu tanda khusus pada huruf dalam beberapa bahasa. Sebagai contoh kata resume dan resume. Nah, keduanya ini memiliki arti yang berbeda, tetapi dalam banyak kasus pengguna sering mengetik tanpa menggunakan aksen. Contoh lain adalah bahasa Jerman. Universität bisa ditulis sebagai Universität. Nah, di sini terjadi substitusi karakter khusus yang menjadi kombinasi huruf biasa. Hal ini penting diperhatikan adalah bagaimana pengguna biasanya menuliskan query mereka, karena dalam praktiknya, meskipun suatu bahasa ini memiliki aksen, pengguna sering tidak mengetiknya. Oleh karena itu, sistem biasanya melakukan normalisasi dengan menghilangkan atau menyederhanakan aksen agar pencarian tetap efektif. Selanjutnya kita membahas teknik yang sangat umum dalam text processing, yaitu case holding. Case holding ini adalah proses mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan pencocokan kata sehingga kata seperti apel, apel yang huruf besar dan apple huruf kecil itu dianggap sama. Namun sebenarnya perbedaan huruf besar dan huruf kecil itu bisa memiliki makna. Sebagai contoh, kata di tengah kalimat yang menggunakan huruf kapital, MIT yang berbeda dengan MIT, terus ada fit yang berbeda dengan fat. Jadi beberapa kasus kapitalisasi ini memang penting secara semantik. Namun praktiknya sistem pencarian
biasanya tetap mengubah semua kata menjadi lowercase. Hal ini karena pengguna umumnya mengetik query dalam huruf kecil tanpa memperhatikan kapitalisasi yang benar. Dengan demikian, case holding mampu meningkatkan efektivitas pencarian meskipun ada sedikit pengorbanan dalam makna. Selanjutnya ada stop word. Nah, stop word ini adalah kata-kata yang sangat sering muncul dalam teks, tetapi biasanya tidak memberikan informasi yang penting dalam proses pencarian. Contohnya seperti an, the, is, in, of, the, to, dan lain-lain. Kata-kata ini hampir selalu muncul di banyak dokumen, sehingga kurang membantu dalam membedakan satu dokumen dengan dokumen lainnya. Pada sistem IR lama, itu stop word biasanya dihapus untuk menghemat ruangan penyimpanan dan mempercepat proses pencarian. Namun ada kasus di mana setiap words itu tetap diperlukan. Misalnya dalam pencarian berbasis frasa seperti King of Denmark. Nah, jika eh, kata of itu dihapus, maka makna frasa tersebut bisa berubah atau pencarian menjadi tidak akurat. Oleh karena itu, pada sistem modern seperti search engine, stop word biasanya tetap disimpan dan diindeks. Selanjutnya kita membahas tentang equivalence classing lanjutan, yaitu bagaimana kita mengelompokkan kata-kata yang dianggap sama. Sebagai contoh di sini ada Soundex, yaitu metode yang mengelompokkan berdasarkan kemiripan bunyi atau fonetik. Misalnya Muller dan Mueller akan dianggap sama karena pengucapannya mirip. Nah, contoh lainnya itu adalah Thesaurus based equivalence, yaitu pengelompokan berdasarkan makna. Misalnya kata car dan automobil itu dianggap setara karena memiliki arti yang sama. Nah, pendekatan inilah yang membantu sistem untuk menemukan lebih banyak dokumen yang relevan meskipun pengguna menggunakan kata yang berbeda. Namun seperti sebelumnya, kita juga memiliki trade-off karena eh, kita bisa meningkatkan kompleksitas dan kemungkinan hasil yang kurang spesifik. Selanjutnya kita membahas tentang lemmatization. Lemmatization ini adalah proses mengubah berbagai bentuk kata menjadi bentuk dasar atau base formnya. Sebagai contoh, kata am, are, is itu akan berubah menjadi be. Contoh lain, car, cars, cars, car, semuanya itu akan direduksi menjadi car. Bahkan dalam satu kalimat, misalnya the boy cars different color, yang bisa diubah menjadi bentuk seperti the boy car be different color. Hal inilah yang menunjukkan bahwa lemmatization ini tidak hanya sekedar menghapus imbuhan, tetapi benar-benar mengubah kata ke bentuk yang sesuai dengan kamusnya. Karena itu, lemmatization ini dianggap sebagai proses yang lebih proper dibandingkan teknik sederhana seperti stemming. Selain itu ada juga perbedaan antara inflectional morfologi seperti cutting menjadi cut dan dimensional morfologi seperti distortion menjadi distor. Selanjutnya membahas tentang stemming. Nah, stemming ini adalah proses yang sederhana untuk mengubah kata menjadi bentuk dasarnya dengan cara memotong bagian akhir kata. Berbeda dengan lermanization yang berbasis kamus, stemming ini menggunakan pendekatan yang lebih kasar atau heuristik. Tujuannya sama, yaitu untuk menyatukan berbagai bentuk kata agar bisa dianggap sama dalam proses pencarian. Sebagai contoh, kata automate, automatic, dan automation akan direduksi menjadi automate. Namun, hasil stemming tidak selalu merupakan kata yang benar secara bahasa. Selain itu, stemming yang juga bersifat language dependent, artinya aturan yang digunakan untuk setiap bahasa. Stemming ini biasa menangani inflectional form dan juga deviational form. Oke, selanjutnya kita membahas salah satu algoritma yang paling umum digunakan dalam stemming, yaitu Porter
Porter algorithm. Nah, Porter algorithm itu merupakan algoritma standar untuk stemming dalam bahasa Inggris dan hasilnya terbukti cukup baik dibandingkan metode stemming lainnya. Algoritma ini bekerja dengan menggunakan serangkaian aturan untuk mengurangi kata ke bentuk dasarnya. Secara umum, Porter algorithm ini memiliki beberapa konvensi dan terdiri dari 5 tahapan dan fase of reduction. Jadi setiap tahap itu dijalankan secara berurutan dan setiap tahap terdapat aturan-aturan tertentu yang harus diterapkan. Sebagai contoh, aturan sederhana yaitu menghapus akhiran emen jika kata yang tersisa masih lebih dari satu karakter. Contohnya kata replacement bisa menjadi replace atau kata common seperti tetap common karena tidak memenuhi kondisi. Selain itu, terdapat aturan bahwa jika ada beberapa kemungkinan, maka kita memiliki aturan yang sesuai dengan suffix terpanjang. Next, selanjutnya kita ada beberapa aturan sederhana dalam Porter steamer itu. Pada dasarnya, pada Porter steamer ini bekerja dengan mengubah akhiran kata berdasarkan pola tertentu. Contohnya, IS diubah menjadi SS, terus IS itu diubah menjadi I, terus SS tetap SS, dan S-nya itu dihapus. Nah, jika kita melihat contoh di sebelah kanan ini, cars itu menjadi cars, terus ponies menjadi pony, terus ada cats menjadi cat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa stemming ini hanya fokus pada penghapusan atau perubahan akhiran, tanpa mempertimbangkan apakah hasilnya itu adalah yang benar-benar secara bahasa. Oke, selanjutnya kita melihat perbandingan beberapa metode stemming yaitu Porter steamer, Lovin steamer, dan Poise steamer. Nah, di bagian atas kita melihat teks asli atau sampel teks. Kalimat ini masih lengkap dan mudah dipahami secara bahasa. Namun ketika diproses menggunakan Porter steamer, kita bisa melihat bahwa kata-kata mulai dipotong tetapi masih cukup bisa dikenali. Namun ketika menggunakan Lovin steamer, hasilnya itu menjadi lebih pendek dan beberapa kata mulai sulit dipahami. Dan pada page steamer, kata-kata menjadi semakin terpotong bahkan lebih sulit dimengerti. Nah, dari perbandingan ini kita bisa melihat bahwa semakin agresif proses stemming, maka hasilnya semakin tidak natural secara bahasa. Namun di sisi lain kita bisa membantu sistem menyatukan berbagai variasi kata. Selanjutnya kita membahas pertanyaan penting di sini. Apakah stemming ini selalu meningkatkan efektivitas pencarian? Jawabannya itu adalah tidak selalu. Nah, secara umum, stemming ini bisa meningkatkan efektivitas beberapa query, tetapi juga menurunkan efektivitas untuk query lainnya. Contoh query yang terbantu oleh stemming adalah Tartan Sweater atau Sightseeing Tour San Francisco. Kata-kata seperti sweater dan sweaters atau tour dan tours ini kita dianggap sebagai melalui equivalence class. Contoh Porter steamer akan mengelompokkan kata seperti operate, operating, operation, operative, operatives, dan operational ke dalam satu kelompok yang sama. Namun di sisi lain, stemming ini merugikan, contohnya pada query seperti operational and research, operating and system, operative and dentistry, karena semua kata itu tersebut bisa direduksi ke bentuk yang sama, padahal sebenarnya memiliki makna yang berbeda dalam konteks tertentu. Sekarang kita masuk ke bagian penting dalam sistem pencarian, yaitu intersect algorithm pada inverted index. Nah, di sini kita melihat dua kata yaitu Brutus and California, yang dimana setiap kata ini memiliki posting list, yaitu daftar dokumen yang dimana kata tersebut muncul. Sebagai contoh, Brutus ini muncul di dokumen 1
2, 4, 11, 31, 45, 173, dan 174. Sedangkan California muncul di dokumen 2, 31, 54, dan 101. Jika kita melakukan query seperti Brutus and California, maka kita tidak perlu mencari dokumen yang mengandung keduanya. Kita perlu mencari kata yang mengandung keduanya. Hasil dokumennya itu adalah 2 dan 31. Selanjutnya kita masuk ke teknik optimasi ke dalam inverted index, yaitu skip pointer. Skip pointer ini adalah teknik untuk memungkinkan kita melewati beberapa elemen dalam posting list yang tidak perlu diperiksa. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pencarian, khususnya saat melakukan intersection. Nah, pada algoritma intersection sebelumnya, kita membandingkan elemen satu persatu secara linear. Namun, jika posting list-nya sangat panjang, cara ini itu menjadi kurang efisien. Dengan square pointer, kita bisa melompat beberapa langkah ke depan tanpa harus mengecek semua elemen satu persatu. Jadi kita analogikan saja, misalnya kita membayangkannya seperti membaca buku. Kalau tanpa skip, itu kita akan membaca baris demi baris. Kalau dengan skip, kita langsung lompat ke halaman tertentu. Jadi square pointer ini membantu kita untuk meloncat ke bagian yang lebih relevan. Manfaatnya sendiri itu dengan menggunakan square pointer, yaitu proses intersection menjadi lebih cepat dan sangat berguna untuk posting list yang sangat panjang, bahkan bisa jutaan data. Namun sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, di mana kita menempatkan skip pointer. Nah, kita tidak bisa menaruhnya sembarangan karena harus tetap menjaga efisiensinya. Kedua, bagaimana memastikan hasil intersection ini tetap benar? Karena kita melompat, kita harus memastikan tidak melewatkan data yang seharusnya masuk akal. Kemudian ada namanya basic idea. Jadi pada slide ini kita bisa melihat ilustrasi penggunaan skip pointer pada dua posting list yang di sini ada kata Brutus and Caesar. Dan masing-masing ini memiliki posting list yang sudah terurut. Untuk Brutus kita punya 248, 34, 35, 64, 128, dan ada skip pointernya misalnya dari 2 langsung 34 dan dari 34 langsung ke 128. Untuk Caesar kita punya 1, 2, 3, 5, 8, 17, 21, dan 31. Dan juga ada skip pointernya misalnya dari 1 ke 8, dari 8 ke 31. Cara kerjanya itu kita melakukan namanya intersection, biasanya kita bandingkan satu persatu. Tetapi dengan skip pointer, jika kita melihat bahwa nilai di list lain adalah lebih besar, kita harus langsung lompat menggunakan skip pointer. Misalnya, kita sedang di angka kecil dan kita tidak tahu bahwa target kita jauh lebih besar, maka tidak perlu cek satu persatu, kita langsung ke lompat angka yang lebih dekat menggunakan skip pointer. Nah, dengan cara ini jumlah perbandingan itu berkurang, proses intersection-nya menjadi lebih cepat, terutama data yang besar. Namun hanya boleh menggunakan skip pointer jika nilai script masih lebih kecil atau sama dengan target. Kalau terlalu jauh, kita harus tetap lanjut satu persatu. Selanjutnya kita melihat bagaimana skip pointer digunakan dalam algoritma intersection. Nah, algoritma ini merupakan pengembangan dari intersection biasa, tetapi dengan tambahan kemampuannya untuk melompat menggunakan skip pointer. Mungkin di sini yang pertama kita sudah punya 2 pointer, P1 untuk posting list pertama dan P2 untuk posting list kedua. Selanjutnya kedua pointer ini masih ada, kita akan membandingkan nilai dokumen dari keduanya. Yang pertama kita mulai ini bandingannya. Nah, jadi jika doc ID P1 dan doc ID P2-nya itu sama, maka kita tambahkan ke hasil, terus kedua pointer maju satu langkah. Kemudian yang kedua, jika doc ID-nya lebih kecil daripada doc ID P2, jadi cek apakah ada square pointer di P1. Jika ada, nilainya di skip masih kurang lebih doc ID P2. Kita lompat lagi menggunakan skip pointer. Jika tidak, kita maju satu langkah seperti biasa. Sebaliknya, jika doc ID lebih kecil daripada doc ID 1, kita melakukan hal yang sama pada P2.
Nah, dengan cara ini kita bisa melewati banyak elemen sekaligus mengurangi jumlah perbandingan dan mempercepat proses intersection. Nah, jadi tapi perlu diperhatikan kalau skip pointer ini hanya digunakan jika tidak melewati kemungkinan yang valid. Artinya kita hanya lompat jika masih aman. Oke, next selanjutnya kita membahas pertanyaan penting dalam penggunaan skip pointer, yaitu di mana kita menempatkan skip pointer. Nah, penempatan skip pointer ini tidak bisa sembarangan karena ada trade-off yang harus diperhatikan. Trade-off ini tersebut adalah jumlah elemen yang dilewati dan seberapa sering skip pointer itu bisa digunakan. Ada dua kemungkinan terlalu banyak di skip. Jika kita menaruh terlalu banyak skip pointer, setiap skip ini hanya melewati sedikit elemen, tapi kita bisa sering digunakan. Yang kedua, terlalu sedikit skip. Sebaliknya, jika skip pointer terlalu sedikit, setiap skip ini bisa melewati banyak elemen tetapi jarang digunakan. Jadi intinya, kita perlu mencari keseimbangan antara jumlah skip pointer dan efektivitasnya. Selanjutnya, kita melihat lanjutan dari penempatan skip pointer. Jadi secara sederhana, ada heuristik yang sering digunakan, yaitu untuk posting list dengan panjang P, kita gunakan sekitar akar P skip pointer yang ditempatkan secara merata. Artinya jika jumlah data semakin besar, jumlah pointer juga bertambah tetapi tidak terlalu banyak. Namun pendekatan ini masih memiliki kekurangan karena tidak mempertimbangkan distribusi query-nya. Artinya kita tidak tahu mana dari posting list yang akan sering diakses. Selain itu, skip pointer lebih mudah digunakan pada sistem yang statik, yaitu data yang jarang berubah, sedangkan pada sistem yang dinamik, penambahan atau penghapusan data membuat pengaturan skip pointer menjadi lebih sulit. Nah, di sini ada pertanyaan, seberapa besar skip pointer ini bisa membantu? Nah, pada sistem lama, skip pointer ini sangat membantu dalam meningkatkan performa. Namun pada sistem modern dengan CPU yang sangat cepat, manfaatnya sekarang itu tidak terlalu signifikan. Jadi, jika skip pointer yang terlalu itu apa, jika jadi skip pointer ini tetap merupakan teknik yang penting, tetapi penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Oke, setelah kita memahami konsep dan strategi penggunaan skip pointer, selanjutnya saya akan menunjukkan demo sederhana implementasi inverted index dan intersection dengan skip pointer. Di mana program ini tuh adalah mini search engine yang punya fitur text processing, ada inverted indexnya, enquery, dan skip pointer yang dinormalisasi. Kita lihat di sini. eh Bagian ini digunakan untuk memproses teks sebelum dimasukkan ke indeks. Di sini ada lowercase, jadi semua huruf menjadi kecil, terus ada hapus simbol, jadi hapus tanda baca, terus ada tokenisasi, jadi pecah kalimatnya jadi kata, terus ada hapus stop word, jadi buang kata seperti the, is, and, terus ada stemming yang ubah ke bentuk dasar. Nah, inilah yang mengubah teks mentah menjadi kata-kata penting. Kemudian, di sini ada simple stem. Jadi ini adalah stemming sederhana yang berbasis aturan suffix. Contohnya ing, ias, ye, dan s. Jadi running itu jadi run, ponies itu jadi pony. Nah, jadi tapi ada catatan untuk tidak selalu benar secara bahasa, tetapi cepat dan cukup efektif. Kemudian, nah, sini ada kelas inverted index. Jadi inverted ini menyimpan kata-kata di daftar dokumen tempat kata itu muncul. Kemudian,
Nah, di sini ada skip list. Jadi skip tinter ini memungkinkan kita lompat dengan posting list. Kemudian ada intersect with skip, yang dimana ini adalah algoritma utama untuk enquery. Selanjutnya ada nah, di sini ada search and, jadi digunakan untuk mencari dua kata sekaligus. Oke, jadi langkah-langkahnya tadi ada normalisasi, terus ada ambil potongan listnya, terus dibangun skip pointer, lalu jalankan intersectionnya dan tampilkan ke langkah-langkah. Oke, selanjutnya mungkin saya akan mendemonstrasikan. Jadi kita akan mendemonstrasikan bagaimana sistem ini eh, berjalan. Gimana sistem ini, invertex ininya bekerja mulai dari text processing hingga proses pencarian menggunakan skip pointer. Oke, di sini kita pilih dulu satu untuk lihat kita lihat dokumen yang ada di dalam sistem. Di sini terdapat dua dokumen yang akan kita gunakan sebagai contoh. Terus kita jalankan menu 2. Nah, di sini ditampilkanlah inverted index atau postingan listnya. Nah, di sini kita bisa melihat setiap kata itu sudah diproses beserta daftar dokumen tempat kata tersebut muncul. Kemudian kita pilih menu 7. Kita input Brutus kill Caesar. Nah, di sini eh sekarang kita akan mendemonstrasikan nah, di sini kan sudah proses normalisasi teksnya. Input awalnya tadi kan adalah Brutus kill Caesar. B-nya besar terus C-nya besar. Kemudian kita jalankan kata menu 3, terus kita input Brutus. Nah, sistem itu tadi akan menormalisasikan kata tersebut lalu mencari potongan listnya. Kemudian kita masuk 5. Kita masukkan Brutus dan Caesar. Nah, sekarang kita lihatlah. Sekarang kita lihat query di antara dua kata tersebut, yaitu Brutus and Caesar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.